Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas konsep dari networking model, konsep TCP/IP model, encapsulation, dan decapsulation, lalu hasil layer model. Yang pertama, ada konsep networking model jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Networking model meluncur atau lahir, setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya, pada tahun 1974, vendor IBM membuat networking model miliknya dengan nama SNA atau Sistem Arsitektur Network. Maka dari itu, ketika setiap vendor memiliki arsitektur tersendiri, maka timbullah masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena memiliki networking modelnya tersendiri. Maka dari itu, datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. OSI model dibuat oleh International Organization for Standardization. TCP/IP model dibuat oleh Department of Defense, dan untuk saat ini yang familiar digunakan ialah konsep dari TCP/IP model. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antar muka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Nah, kemudian ada TCP/IP layer. Fungsi dari transfer layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Ada TCP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Jadi, kalau yang addressing itu di bawah IP address itu tersendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Kalau routing, salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya ada TCP/IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Sedangkan physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer.
mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara device. Kemudian ada encapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun descapsulation, maka dari itu sebaliknya. Contohnya ada di gambar yang di sebelah kanan. Ada OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networking model masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization yang dibangun pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada OSI model layer. Yang pertama ada application, yang kedua presentation, yang ketiga session, yang keempat transport, yang kelima network, yang keenam data link, yang ketujuh physical. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.